Halo teman-teman, sahabat percetakan dimanapun kalian berada, terima kasih sudah setia di channel Jatimanik Studio. Dan hari ini tuh saya akan membahas tentang tinta pigmen dan tinta art paper. Jadi banyak sekali pertanyaan-pertanyaan di komen sampai saya tuh capek mengetik menjawabnya tentang tinta art paper dengan tinta pigmen. Apa sih bang perbedaannya, apa sih kelebihannya, apa kekurangannya, terus juga cocok nggak dipakai printer A, B, C, D dan seterusnya. Itu banyak sekali komentar dan semua rata-rata pertanyaannya sama. Dan kali ini saya akan membahasnya biar kalian semua menonton video ini dan biar kalian tuh nggak salah beli. Karena sangat disayang sekali kalau kalian membeli tinta dan akhirnya keliru dan uang kalian terbuang sia-sia. Sangat ironis sekali ya guys. Jadi yang pertama kita akan membahas tentang tinta art paper. Jadi kalau orang-orang bilang itu namanya tinta transfer paper ya. Jadi tinta art paper ini diformulasikan, dia itu khusus untuk printer Epson ya. Jadi kalau misalnya ada pertanyaan tentang bang, apakah cocok art paper ini dipakai untuk printer HP? Apakah cocok tinta ini dipakai untuk printer Canon? Itu jawabannya adalah tidak cocok sekali. Karena tinta art paper ini diciptakan hanya untuk printer Epson. Jadi kalau kalian pengen mencoba menggunakan tinta art paper ini ke printer Canon kalian, ke printer HP kalian, saya jamin 100% printer kalian itu akan rusak guys. Jadi jangan ada lagi pertanyaan apakah cocok atau enggak, karena di video ini sudah jelas saya tekankan bahwa tinta itu sangat cocok untuk printer Epson dan dibuat khusus untuk tinta Epson. Jadi kalau kalian punya usaha cetak foto dan kalian pengen hasilnya optimal, teman-teman sangat cocok sekali membeli printer Epson dengan diisi tinta art paper. Atau kalian jasa desain atau jasa sablon kaos satuan dengan menggunakan kertas transfer, teman-teman sangat bagus sekali jika kalian mencetaknya menggunakan tinta art paper ini. Dan sekarang kita akan membahas kelebihan apa saja sih yang dimiliki oleh tinta art paper ini. Jadi sebelum kita membahas kelemahannya, kita bahas dulu kelebihannya ya. Nah, tinta art paper ini dia itu memiliki kandungan 50% air dan 50% minyak. Jadi dengan kandungan seperti itu, dia ketika dicetak di media, dia itu sangat menempel dengan sangat rekat. Jadi nggak mudah pudar, nggak mudah luntur, dan nggak mudah terhapus. Jadi sangat kuat sekali karena campurannya itu adalah 50% air dan 50% minyak. Jadi teman-teman, tinta ini kelebihan keduanya yaitu dia memiliki pilihan warna JMYK yaitu Giant, Magenta, Yellow, dan K. Sangat cocok sekali untuk dunia percetakan kita ya. Dan kelebihan ketiga dari tinta art paper ini, dia itu bisa menghasilkan hasil yang sangat tajam sekali ya. Dan juga dia tidak mudah pudar, dan dia ketika proses mencetak dia itu sangat cepat kering. Jadi ketika kita mencetak, kita tunggu sebentar, hasilnya sudah kering. Jadi nggak perlu menunggu lama atau menggunakan alat pemanas yang lain buat mengeringkan dari tinta ini. Jadi sangat mudah sekali dipakai untuk seorang pemula buat kita ya. Dan kelebihan keempat yaitu bisa digunakan di kertas art paper. Sudah tintanya tahan air, kertasnya pun juga tahan air. Bisa dicetak di kertas art karton. Jadi kalian bisa enak ketika membuat sebuah packaging kecil. Kalian bisa cetak di kertas PVC buat ID card. Kalian bisa cetak di kertas foto yang silky, yang glossy. Kalian bisa cetak di kertas HVS, kertas stiker. Itu sangat bisa sekali, kecuali kertas yang vinil ya teman-teman. Jadi kalau vinil itu dia nggak cocok buat di printer, jadi buat di stiker sablon aja. Dan kelebihan kelima yaitu dia punya hasil yang tidak mudah pudar walaupun terkena sinar matahari dengan cukup lama. Jadi sangat bagus sekali dan aku pikir itu sangat cocok sekali. Karena kelebihan keenam ini harganya itu sama dengan tinta orinya Epson. Jadi kalau kalian pengen membeli tinta ori Epson dengan tinta art paper, harganya itu kurang lebih sama. Jadi mendingan kita beli art paper yang tinta art paper daripada kita membeli tinta yang ori kalau kebutuhan kita di kertas art paper. Tetapi kalau kebutuhan kalian tuh nggak di art paper, kalian bisa membeli tinta orinya. Jadi sesuai dengan kebutuhan ya. Di samping ada kelebihan, pasti juga ada kelemahan. Dan ada beberapa hal kelemahan yang dimiliki oleh tinta dari art paper ini. Yang kelemahan yang pertama yaitu adalah tinta ini hanya bisa digunakan di tinta Epson.
Dan saya rekomendasikan untuk printer Epson-nya kalian bisa menggunakan L310, L800 atau L1300 dan L1800. Kenapa saya merekomendasikan 4 printer itu? Karena memang 4 printer itu didesain buat untuk cetak foto ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman punya di rumah yang printer L120, walaupun teman-teman kasih tinta art paper, kita akan rugi karena printer itu didesain untuk urusan pekerjaan, jadi tinta kantoran. Jadi dia itu nggak ada settingan kertas foto, nggak ada. Jadi dia itu cuma settingannya dia itu kertas HVS biasa. Jadi teman-teman saya rekomendasikan 4 printer tadi, yaitu L300, L1300, L800 dan L1800. Dan kelemahan kedua dari tinta art paper ini yaitu dia itu sering macet ketika kita jarang pakai. Sebenarnya kalau menurutku itu bukan suatu kelemahan dari sebuah printer, karena kenapa? Semua printer ketika kita jarang pakai otomatis dia akan macet di head dan cartridge-nya. Jadi teman-teman ketika kalian punya printer, tipsnya setiap hari itu kalian harus mencetak ya teman-teman, walaupun 1 atau 2 lembar aja. Jadi biar tinta kalian tuh bergantian dan nggak mampet di head atau nggak mampet di cartridge, biar printer kalian tuh awet. Kelemahan ketiga yaitu harganya itu lumayan relatif mahal. Memang kalau dibilang kalau tinta art paper terus harganya memang di atas rata-rata ya, sama kayak tinta orinya Epson. Jadi 100 ml-nya itu harganya sekitar 70 sampai 90 ribu. Sedangkan kalau kita menggunakan tinta printer DIY biasa, harganya itu cuma sekitar 20 sampai 25 ribu aja. Jadi selisihnya lumayan banyak juga ya. Satu botol art paper itu bisa membeli 3 botol tinta biasa. Jadi teman-teman bisa atur keuangan kalian jika kalian menggunakan tinta art paper ini. Takutnya nanti ketika 4 tinta sudah habis, otomatis kalian harus mengeluarkan kocek lebih dari 300 ribu. Oke? Dan kelemahan keempat yaitu dia itu nggak optimal kalau dipakai di kertas HVS biasa. Rugi kalau kalian mencetak di kertas HVS biasa, karena dia akan lebih optimal ketika dia tinta ini mencetak di kertas yang mengkilap atau glossy ya teman-teman. Jadi kalau tips saya untuk penggunaan tinta ini ya, kalau saya di tempat saya itu ketika saya mencetak di kertas HVS, saya menggunakan printer Canon dengan tinta DIY. Jadi kalau untuk kertas foto dan art papernya saya menggunakan tinta itu. Jadi kita lebih optimal dalam penggunaan tinta dan kita lebih hemat, karena kalau semua dipakai tinta art paper ketika kita mencetak di kertas HVS, kita akan rugi banget ketika nanti tintanya sudah habis karena harganya lumayan mahal ya. Oke, pembahasan tentang tinta art paper itu sudah selesai dan kita akan membahas di tinta pigmen ya. Apa sih sebenarnya tinta pigmen itu? Jadi orang-orang itu pengen beli tinta pigmen tetapi nggak tahu kegunaannya, jadi kita akan bahas kali ini. Tinta pigmen itu adalah tinta yang berbentuk suspension, yang pewarnanya itu dia itu berasal dari pewarna pigmen, dan dia itu biasanya berbentuk bubuk. Dia itu nggak larut di dalam air, karena tinta pigmen ini dia itu berbasis minyak atau oil base ya. Jadi teman-teman kalau membeli tinta pigmen ini, teman-teman harus benar-benar penggunaannya itu sangat dihemat, karena dia itu sangat cocok banget buat dicetak di dokumen-dokumen yang sangat penting banget. Nah, kelebihan dari tinta ini sebenarnya tinta ini lebih tahan lama, lebih awet dan lebih tidak mudah luntur dibandingkan dengan tinta art paper. Dan rata-rata penggunaan tinta pigmen itu biasanya digunakan di ijazah, di akte kelahiran, terus juga di foto paper juga bagus, di art paper juga bagus. Tetapi kalau kita menggunakan di kertas foto dan art paper itu sangat-sangat memborosan ya kalau menurut saya itu, karena sangat cocok sekali digunakan untuk mencetak dokumen-dokumen yang super penting sekali. Kelebihan ketiga dari tinta pigmen ini, dia itu lebih tahan sinar matahari, dan juga tinta ini lebih tahan air ya dibanding tinta printer yang lain. Dan biasanya pencetakan yang biasanya mencetak dokumen-dokumen penting, dia itu menggunakan tinta pigmen ini. Kalau saya nggak terlalu membutuhkan tinta ini, karena saya nggak pernah mencetak dokumen yang bersifat penting banget, karena rata-rata yang ke pencetakan saya itu cetak foto, cetak brosur dan sebagainya. Jadi saya nggak membutuhkan
yang namanya tinta pigmen ini. Nah, dari semua kelebihan itu ya, jadi ada beberapa kelemahan dari tinta pigmen ini yang orang-orang tuh jarang membeli tinta pigmen. Yang pertama yaitu adalah dia sama seperti tinta art paper, dia khusus direkomendasikan buat printer Epson, sama seperti tinta art paper tadi. Dan kelemahan yang kedua, untuk hasil di media dia itu nggak setajam tinta art paper. Jadi kalau perbandingan ketajaman itu lebih sangat tajam tinta art paper dibanding dengan tinta pigmen. Dan kelemahan ketiga, dia itu harus benar-benar rutin dipakai. Kalau nggak benar-benar rutin, dia itu akan memampetkan head kita. Jadi kalau kita mengisi dengan tinta pigmen dan kita jarang memakainya, otomatis printer kita akan cepat mampet dan cepat rusak. Jadi itu alasan kenapa banyak sekali percetakan jarang untuk membeli tinta pigmen ini ya, termasuk saya. Dan itu tadi perbedaan dari tinta pigmen dan tinta art paper. Jika kalian masih bingung atau ada pertanyaan, teman-teman bisa komen di bawah dan teman-teman bisa tulis apa keluhan kalian. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe biar channel ini lebih berguna, lebih ramai penontonnya. Dan terima kasih sudah menonton video ini.